Hai, sebelum lanjut ke video berikutnya, silakan untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Terima kasih. Halo, ketemu lagi bersama saya untuk belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kalian telah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang kita lanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa perbedaannya dengan yang kemarin? Ada yang bisa menjawab? Kalau kemarin persamaan, sekarang pertidaksamaan, bedanya terletak pada tanda yang digunakan. Maksudnya tanda yang digunakan apa? Kalau persamaan, tanda yang digunakan sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan, tanda yang digunakan adalah kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tahu kan yang ada tanda sama dengannya? Ini kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak, nanti kalian bisa mempelajari bentuknya 1 sampai 7. Kalau ada soal-soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya dengan bentuk yang kanan. Misal nomor 1, ketika ada mutlak fx kurang dari a, kalian jabarkan menjadi bentuk seperti ini. Fx lebih dari min a dan fx kurang dari a. Ingat ya, kalian harus bisa membedakan kalau tandanya kurang dari itu bentuknya bagaimana, kalau tandanya lebih dari itu bentuknya bagaimana. Nah, kalau kurang dari dia menjadi 1, kalau lebih dari dia dipisahkan menjadi 2 bagian, dipisahkan dengan kata atau. Sekarang bentuk yang ketiga, dua-duanya ada nilai mutlaknya, tapi tandanya kurang dari. Sebenarnya sama dengan persamaan kemarin. Persamaan kemarin kan ada yang bentuknya sama-sama nilai mutlak dan tengahnya dipisahkan dengan tanda sama dengan. Cara mengerjakannya masih ingat? Ya, cara mengerjakannya dengan dikuadratkan. Masing-masing ruas dikuadratkan. Terus setelah dikuadratkan, masih ingat? Setelah dikuadratkan, ketika ini ada bentuk A kuadrat, ini kan A kuadrat, ini B kuadrat. Setelah itu bagaimana? Tinggal dijabarkan A ditambah B dikalikan A kurangi B. Tandanya menyesuaikan. Kalau yang diinginkan kurang dari berapa, berarti kanannya juga kurang dari. Kalau di sini lebih dari, kanannya juga lebih dari. Masih ingat ya, kalau penguadratkan kedua sisi, nanti bisa kalian jabarkan menjadi A tambah B dikalikan A min B. Itu ya. Begitu juga nomor 4, sama, yang membedakan hanya tandanya. Sekarang nomor 5. Ada mutlak fx lebih dari A dan kurang dari B. Kalian bisa jabarkan menjadi fx lebih dari A dan fx kurang dari B, atau fx lebih dari min B kurang dari min A. Yang pertama sama seperti soalnya, yang kedua dibalik, yang semula B-nya di belakang, sekarang B-nya di depan, dan diberi tanda negatif. Itu ya. Sekarang yang nomor 6. Nah, dia bentuknya pembagian. Kalau bentuknya pembagian, yang penyebut kalian kalikan dengan A, bentuknya seperti ini. Setelah itu sama, kalian kuadratkan masing-masing ruas. Kalian uraikan lagi menjadi A tambah B dan A kurangi B. Urainya seperti ini, tapi bedanya di sini, karena di sini ada A-nya, B-nya kalian kalikan dengan A dulu. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini. Tapi ini konstanta yang dari soal ya. Yang ini A kurangi A kali B. Ini konstanta dari soal. Ini soalnya, berarti ini A. Itu ya, sama. Sekarang kalau tandanya lebih dari juga sama, tinggal mengganti tandanya. Ini bentuk 1 sampai 7 harus kalian pelajari dan kalian pahami supaya nanti kalau ada soal-soal seperti ini kalian bisa tahu perubahannya bagaimana. Jangan sampai salah tertukar dengan tandanya.
Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Yuk, di sini contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 1 min 2x kurang dari sama dengan 3. Ini ada tanda coret seperti ini, berarti ini kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada soal seperti ini, dia bentuk keberapa? Ada mutlak dan ada konstanta, dipisahkan tanda kurang dari. Kita lihat lagi, nomor berapa? Nah, kita bisa menggunakan nomor 1, di mana fx-nya itu lebih dari min A dan fx-nya kurang dari A. Ada fx dan ada A. Mana fx-nya? Ya ini. Berarti 1 min 2x berfungsi sebagai fx dan 3-nya sebagai A. Tadi rumusnya bisa kita tuliskan lagi. Fx lebih dari min A dan fx kurang dari A. Ini ya. Langsung kita tuliskan. Kita tuliskan fx-nya dulu. Fx-nya adalah 1 min 2x. Ini ya. A-nya 3. Oh ya, ini karena ada sama dengannya. Ini juga harus ada sama dengannya. Menyesuaikan dengan tanda di soal. Ini. Terus lebih dari sama dengan min 3. Ini ya, paham ya, untuk mengubah dari soal ke bentuk kedua ini. Terus, karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, berarti kan dia harus mencari nilai X. X-nya ada di tengah, sedangkan di sini X-nya itu tidak sendirian, padahal yang diminta itu X-nya harus sendirian. Dia masih ada 1 dan masih ada min 2. Berarti harus kita hilangkan angka-angka ini. Caranya menghilangkan bagaimana? Ada angka 1 supaya hilang, diapakan? Ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi. 1 supaya hilang harus dikurangi dengan 1. Kalau tengah dikurangi 1, kanan dan kiri juga harus dikurangi 1. Saya tuliskan 1 min 2x. Karena dia dikurangi 1, berarti ini saya tuliskan lagi dikurangi 1. Tandanya tetap. Tengah dikurangi 1, kanan dan kiri juga harus dikurangi 1. Kurangi 1, kurangi 1. Min 3 kurangi 1, min 4. 1 kurangi 1 habis, tinggal min 2x. Terus 3 kurangi 1, 2. Paham ya? Nah, setelah ini X-nya masih ada min 2. Supaya hilang diapakan? Karena dia perkalian, supaya hilang berarti harus dibagi. Kalau bawah dibagi, kanan dan kiri juga harus dibagi. Dibagi berapa supaya hanya tinggal X? Ya dibagi min 2. Min 2X. Ini tetap. Ini 2. Min 4. Saya bagi dengan min 2. Nah. Ini ya. Terus. Min 4 bagi min 2. 2. Min 2x bagi min 2x. Min 2 bagi min 2. Min 2. Sekarang perhatikan tandanya. Kalau ada tanda seperti ini dan dia diberlakukan pembagian menggunakan negatif, tandanya berubah. Ingat ya, kalau dibagi negatif, tanda berubah. Kalau dibagi positif, tanda tetap, ya kan? Karena ini pembaginya negatif, ya kan? Min 2, pembaginya negatif, berarti menyebabkan tandanya berubah. Yang semula lebih dari menjadi kurang dari. Ini ya, ini juga kebalikannya. Nah, inilah jawaban soal nomor 1. Sudah diketemukan bahwa himpunannya seperti ini. Tadi kan himpunan penyelesaian kita mencari nilai X. Ini sudah ketemu nilai X. Berarti dapat kita tuliskan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X, ini 1. 2 bagi min 2 itu min 1. Ini ya. X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan min 1. Tapi
Biasanya dalam pilihan jawaban dituliskan yang paling kecil dulu. Min 1 sama 2 kan lebih kecil min 1. Berarti dapat kita tuliskan min 1-nya dipindah ke kiri. Berarti tandanya seperti ini. Gini ya, sama. Jawaban pertama dan kedua artinya sama. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, kita lanjut contoh kedua. Sekarang contoh kedua, ada mutlak 2x ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Kita lihat lagi rumusnya. Kalau dia lebih dari, berarti kita gunakan yang keberapa? Kita gunakan yang bentuk kedua. Dia dipisahkan dengan kata atau. Kita tulis dulu. Fx kurang dari min A atau Fx lebih dari A. Ya, kita tuliskan lagi. Fx-nya 2x ditambah 3 kurang dari min 7 atau 2x ditambah 3 lebih dari 7. Bisa ya mengubah bentuk seperti ini. Kalau begitu, setelah ini kita cari nilai x-nya. Ada 2x dan ada 3, dan ini ada min 7. Kita kumpulkan yang tidak ada x-nya dengan yang tidak ada x-nya. Berarti 2x, 3-nya kita pindah ruas ke kanan, menjadi negatif. 2x, min 7 kurangi 3 berapa? Min 10. X-nya 10, min 10 bagi 2, min 5. Kira-kira tandanya berubah atau tidak? Ya jelas tidak, karena pembaginya adalah positif. Tadi yang berubah ketika pembaginya negatif. Berarti tetap kurang dari min 5. Oh ya, ini karena ada tanda sama dengannya, berarti saya tambah ya. Ini juga ada. Nah, yang pertama sudah selesai, kemudian yang bentuk kedua. Sama, kita pindah ruas dulu. Berarti 2x lebih dari 7 kurangi 4. 2x lebih dari sama dengan 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4. 7 kurangi 3, maaf. Berarti 4. Kalau begitu x lebih dari sama dengan 2. HP-nya X sedemikian sehingga yang pertama X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 2. Bisa membedakan ya antara soal 1 dan soal kedua. Sekarang contoh nomor 3. Mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan 3 min 5x. Mana yang kita gunakan? Kita lihat. Sama yang mana? Ternyata nomor 4. Bentuknya seperti ini. Nah, berarti kita bisa gunakan langsung saja ke A tambah B dikalikan A kurangi B. A-nya mana? A-nya yang depan, B-nya yang belakang. Bisa kita tuliskan A ditambah B dikalikan A kurangi B lebih dari sama dengan 0. Langsung kita eksekusi. A-nya 2x min 1 ditambah 3 min 5x dikalikan 2x min 1 kurangi 3 min 5x lebih dari sama dengan 0. Bisa ya sampai sini ya? Bisa. Yuk kita jumlahkan seperti biasa. X dengan X, angka dengan angka. 2x min 5x min 3x min 1 tambah 3 ditambah 2. Ini ya. Terus yang kedua, 2x kurangi min 5x menjadi tambah 2 tambah 5, 7x min 1 min 3 min 4x lebih dari sama dengan 0. Bisa ya menjumlahkan seperti biasa. Setelah ini cari titik pembuat 0. Ini kan ada 2. Masing-masing carilah titik pembuat 0. Yang pertama, min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, 7x min 4 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per 3. Min 3 berarti 2 per 3. Yang kedua,
7x sama dengan 4. X sama dengan 4/7. Ini X-nya pembuat 0. Langkah berikutnya diperhatikan. Setelah tahu titik pembuat 0, buatlah garis bilangan. 2/3 sama 4/7. Yang kiri siapa? Yang kanan siapa? Karena 4/7 lebih kecil, berarti 4/7-nya sebelah kiri. Terus diperhatikan juga, ketika di sini ada lebih dari sama dengan, titiknya kita buat bulatan penuh. Ingat ya, kalau ada sama dengannya, titiknya bulatan penuh. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, titiknya bulatan kosong. Harus dibedakan. Ini penuh karena soalnya atau tanda di soal ada sama dengannya, tapi kalau di soal tidak ada sama dengannya, tandanya lebih dari atau kurang dari biasa, titiknya adalah bulatan kosong. Bisa dimengerti? Nah, ini saya letakkan. Setelah ini kalian tentukan, ini kan terbentuk 3 daerah, daerah pertama, kedua, dan ketiga. Saya beri nomor 1, 2, 3. Masing-masing daerah ini tentukanlah dia merupakan daerah positif atau merupakan daerah negatif. Caranya bagaimana? Kamu ambil salah satu titik, boleh dari daerah 1, boleh dari daerah 2, dan boleh daerah 3. Supaya gampang, ambillah titik X sama dengan 0. Titik X sama dengan 0, dia daerah mana? Di daerah 1, karena jelas 0 itu di kirinya 4/7. Setelah ambil X 0, kita masukkan, kita substitusikan ke sini. Nah, kita substitusikan ini. Kita ganti X dengan 0. Kalian boleh mengambil titik selain 0, nggak apa-apa. Tapi lebih mudah kita ambil 0 saja. Berarti min 3 kali 0 ditambah 2 dikalikan 7 kali 0 min 4. Min 3 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. 2 dikalikan 7 kali 0 min 4. Berarti min 4. 2 kali min 4, min 8. Ternyata ketika kita mengambil 0, daerah pertama menghasilkan negatif. Berarti daerah pertama adalah daerah negatif. Kalau kita sudah tahu satu daerah, biasanya daerah yang lain itu selang-seling. Maksudnya selang-seling apa? Kalau yang pertama sudah negatif, berarti yang kedua positif, dan yang ketiga negatif. Tapi kalau supaya lebih afdol, kalian bisa ambil satu-satu titik, satu persatu titik. Setelah daerah 1 sudah ketahui, kalian bisa mengambil daerah kedua, entah itu titik berapa, antara 4/7 sampai 2/3. Kalian masukkan lagi ke persamaan di atas. Nanti buktikan apakah daerah 2 menghasilkan daerah positif atau tidak. Sama dengan daerah 3, kalian ambil salah satu titik di kanan 2/3, nanti masukkan lagi ke persamaan ini. Nanti kalian bisa tahu daerah tersebut negatif atau positif. Setelah tahu daerahnya, kalian lihat di sini tandanya apa? Tandanya lebih dari. Kalau lebih dari itu dia daerah positif atau negatif? Kalau lebih dari, jelas dia merupakan daerah positif. Kita lihat pada bilangan garis bilangan ini, daerah mana yang positif? Ternyata dia adalah daerah 2. Daerah 2 dibatasi titik 4/7 sampai 2/3. Sudah ketemu. Kalau begitu HP-nya adalah X sedemikian sehingga karena dia menjadi 1, berarti bisa kita tuliskan X 4/7 ke kanan. Kalau ke kanan lebih dari atau kurang dari? Kalau ke kanan berarti dia lebih dari sama dengan 4/7. 2/3 ke kiri, berarti kurang dari sama dengan 2/3. Ingat ya, karena dia bulatan penuh, jawabannya juga harus ada sama dengannya. Kalau dia bulatan kosong, berarti tidak ada sama dengannya. Itu ya, ini kalau daerah himpunannya jadi 1, penulisannya seperti ini. Bukan jadi 1, di tengah, tidak dipisahkan, penulisan HP-nya juga jadi 1. Tapi beda lagi nanti ketika himpunan penyelesaiannya seperti ini. Misal 1, 2.
Himpunan penyelesaiannya seperti ini. Dia kan terpisah, ya kan? Penulisan HP-nya beda lagi dengan yang ini. Kalau dia dipisah, cara penulisan HP-nya satu ke kiri. Satu ke kiri berarti X, ini bulatan bolong ya. Ke kiri kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. X kurang dari 1 atau, karena dia terpisah, kita pisahkan dengan kata atau, X 2 ke kanan lebih dari 2. Ini bedanya penulisan HP daerah yang terpisah dengan daerah yang jadi satu di tengah. Kalau jadi satu di tengah, penulisannya seperti ini. Kalau dipisah, ini yang satu ke kiri dan ke kanan, dipisahkan dengan kata atau. Bisa ya? Bisa. Sekarang contoh yang nomor 4. Ketika ada mutlak X min 4 lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, kita bisa ubah seperti apa? Kita lihat yang bentuk seperti itu. Di mana di sini? Ya, sama nomor 5 ya. Nomor 5. Berarti bisa kita tuliskan fx lebih dari A kurang dari B, atau fx lebih dari min B kurang dari min A. Yuk dieksekusi. Bentuk yang pertama dulu. X min 4 lebih dari, karena di sini soalnya lebih dari, berarti kita harus tambahkan lebih, ada sama dengannya, kita tambah sama dengan ya. Maaf, terlupa terus. A-nya 1 kurang dari 4. Yang ini fx-nya itu X min 4. Nih, min 1 kita balik ya, yang semua di depan menjadi di belakang dan diberi tanda negatif. Seperti ini ya. 1 4 min 4 min 1. Kita lakukan seperti nomor 1, kita hilangkan yang angka yang ada di dalam X-nya atau yang jadi 1 dengan X. X min 4 supaya menjadi X min 4-nya kita hilangkan. Min 4 supaya hilang, jelas ditambah 4. X min 4 ditambah 4. Kalau tengah ditambah 4, kiri kanan juga ditambah 4. 4 ditambah 4. 1 ditambah 4. Gini ya. Berarti 1 tambah 4, 5. Ini habis, tinggal X. 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8. Gini ya. Iya, 1 tambah 4. Ya, benar. Terus yang bentuk kedua, maaf ini kurang. Ini juga sama. Kita tambah 4. X min 4 ditambah 4. Min 1 tambah 4. Min 4 tambah 4. Gini ya. Ya. Terus ini habis, yang tengah tinggal X. Min 1 tambah 4. 3. Min 4 tambah 4. 0. Kalau begitu, HP-nya dapat kita tuliskan X sedemikian sehingga yang pertama seperti ini. Kalau ada 2, kita pisahkan dengan kata atau. Nah, seperti ini. Bisa ya, gampang. Tinggal kita manipulasi ini. Nanti kalau ada, misal ada 3X setelah dikurangi, kan belum selesai. Supaya 3-nya hilang, bisa kalian bagi dengan 3. Karena ini kebetulan hanya X saja, berarti tinggal kita hilangkan min 4-nya saja. Tapi kalau ada angka di depannya, kita bagi dengan angka tersebut supaya hilang. Paham ya? Sekarang contoh nomor 5. Ada pembagian. Mutlak X ditambah 3 dibagi X min 2 lebih dari 2. Soalnya yang kita jabarkan bagaimana? Kita lihat lagi di sini. Nah, lebih dari, berarti kita bisa gunakan yang nomor 7. Kita tuliskan lagi, berarti fx lebih dari A kali gx. Berarti kan saya tuliskan di sini yang atas fx-nya, yang bawah gx-nya.
Berarti mutlak X ditambah 3 lebih dari 2 kali mutlak X min 3. Paham ya? Seperti ini tinggal kita kalikan silang. Setelah ini sama, masing-masing kita kuadratkan. A tambah B dikalikan A min B. Tapi ini ada dikalikan. Yuk diperhatikan. A X tambah 3 ditambah, karena masih ada duanya, berarti 2 dikalikan X min 3, ya kan? Dikalikan X ditambah 3 dikurangi sama 2X min 3 lebih dari 0. Yo, supaya tidak bingung, kita kalikan dulu masing-masing. Ini tetap dikalikan 2X min 6, bisa ya? Ini juga tetap X ditambah 3, 2X min 6. Baru kita jumlahkan. X tambah 2X, 3X, 3 min 6, min 3. X min 2X, min X, 3 min 6. Berarti tambah 3 tambah 6, 9. Mudah ternyata. Setelah itu kita cari titik pembuat 0. Kita cari titik pembuat 0 dari 3X min 3 dan min X ditambah 9. Yang pertama 3X min 3 sama dengan 0. Dan yang kedua min X ditambah 9 sama dengan 0. Pindah ruas. Oh maaf, berarti ini langsung saja 3X sama dengan 3. Berarti X-nya 1. Yang ini min X sama dengan min 9, X-nya sama dengan 9. Langkah berikutnya masih ingat kan? Setelah tahu X-nya, kita buat garis bilangan. 1 sama 9, yang kiri siapa? Ya jelas 1, yang kanan 9. Kita lihat lagi, bulatannya penuh atau kosong. Lihat di soal. Karena tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya adalah kosong. Yuk, kita ambil titik ujinya. Supaya mudah, kita ambil 0. 0 berada di kiri 1. Misal, X sama dengan 0. Kita masukkan di sini. 3X min 3 dikalikan min X ditambah 9. Kita ganti 3 kali 0 min 3. Min 0 ditambah 9. Berarti 0 kurangi 3. Min 3. 0 tambah 9, 9 min 27. Daerah pertama menghasilkan negatif, berarti tengah positif dan negatif. Yang dicari apa? Yang dicari lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia daerah positif. Yo, sudah ketemu HP-nya. HP-nya berarti karena dia di tengah, dapat kita tuliskan X lebih dari 1 dan X kurang dari 9. Ingat, dia tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong. Itu tadi macam-macam soal dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Kalau masih belum paham, kalian ulangi lagi pembahasan di atas dan coba kalian kerjakan soal-soal ini tanpa melihat video ini. Setelah itu kalian cocokkan dengan jawaban yang ada di video. Sudah paham atau belum? Sudah bisa atau belum untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak? Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini A sampai E. Kalian tentukan himpunan penyelesaiannya. Dicoba dulu, nanti kalau masih belum bisa, kalian ulangi lagi video dari awal dan kalian lihat cara penyelesaiannya bagaimana. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Dipelajari lagi, dipahami lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.